Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 725.725 berkedip. Jika mereka kalah dalam 3 pertandingan 1 lawan 1, dan kemudian kalah 2 lawan 2 berikutnya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung 7 lawan 7. Yingluhong pertama kali mengumumkan bahwa tahun keempat telah memenangkan pertandingan terakhir, dan kemudian melanjutkan, yang ketiga 1 lawan 1, tahun keempat Liu Feng, tahun keenam Sima Xian, keluar untuk bertarung. Liu Feng perlahan berjalan ke lapangan, wajahnya dingin dan tenang. Untuk pertandingan ini, sebenarnya, tim tahun keempat tidak bisa bertarung. Karena tidak perlu untuk yang ini, mereka sudah bisa menunda sampai pertempuran kelompok dan bisa menyerah pada 2 pertempuran berikutnya. Namun, Liu Feng tidak memiliki niat untuk menyerah, dan Lan Xuanyu juga tidak memintanya untuk menyerah. Menghadapi tekanan dari musuh yang kuat itulah yang membuatnya lebih mudah untuk merangsang potensi Master Jiwa. Kekuatan Liu Feng tidak kuat di antara 7 dari mereka, tetapi karakternya adalah yang terberat. Dia tidak pernah kekurangan keberanian. Lan Xuanyu tidak akan pernah membiarkan dia menghindari pertempuran saat ini. Pola pikir yang tajam dan niat bertarung perlu ditempa melalui pertarungan aktual yang konstan. Itu bisa membengkak tetapi tidak bocor. Liu Feng dan Sima Xian bukanlah orang yang suka berbicara omong kosong. Setelah keduanya berdiri dan saling menyapa, mereka mundur ke jarak pertandingan. Atas sinyal Yingluhong, pertandingan 1 lawan 1 ketiga dimulai. Sima Xian tampak lebih mantap daripada beberapa tahun yang lalu. Lapisan emas gelap langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 2 ungu dan 5 hitam, 7 cincin jiwa dilepaskan. Dibandingkan dengan dia, 5 cincin jiwa Liu Feng tampak sedikit lemah. Tombak naga putih terwujud di tangannya, mata Liu Feng langsung cerah. Saat berikutnya dia tampak seperti gumpalan. Tombak naga putih terwujud di tangannya, mata Liu Feng langsung cerah. Saat berikutnya dia tampak seperti gumpalan asap hijau melayang ke arah Sima Xian. Seberapa cepat, hati Sima Xian diam-diam tercengang. Menurutnya, di antara seluruh tim Lan Xuanyu, yang terlemah mungkin adalah Liu Feng. Oleh karena itu, ketika dia melihat Liu Feng bertarung di pertandingan ketiga, dia segera mengerti bahwa Lan Xuanyu dan timnya mungkin akan menyerah pada pertandingan ini. Dan 2 lawan 2 di belakang seharusnya merupakan kombinasi antara Lan Mengqing dan Bai Xiuxiu. Bagaimanapun juga, mereka adalah duo terbaik jauh sebelum mereka memasuki Akademi Shrek. Tetapi ketika Liu Feng membuka sosoknya, hati Sima Xian langsung menjadi waspada. Kecepatan Liu Feng terlalu cepat, dan jelas melebihi kecepatan Raja Jiwa tipe kelincahan normal. Kekuatan Master Jiwa tipe kelincahan berbanding lurus dengan kecepatannya. Master Jiwa tipe kelincahan cepat tidak diragukan lagi kuat. Dan sebagai Master Maul tipe penyerangan yang kuat, Sima Xian, dalam arti tertentu, adalah counter Master Jiwa tipe agility. Sebuah kapak perang besar diwujudkan di tangannya, seluruh tubuh Sima Xian ditutupi dengan warna emas gelap tebal, sengit bertemu Liu Feng yang bergegas ke depan. Kedua belah pihak dengan cepat mendekat, hampir dalam beberapa saat mereka bertabrakan. Tubuh Liu Feng tiba-tiba berhenti, langsung berubah dari gerak ke keheningan dalam sekejap. Tombak naga putih dengan ringan ditusukkan, itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, bangkitnya naga putih. Sisik perak muncul pada saat yang sama dengan battle armornya, seolah-olah telah dibor keluar dari sisik, dan tombak naga putih di tangannya berevolusi menjadi tombak Raja Naga Putih, cahaya putih bersinar, dan naga putih ilusi samar terbang. Menuju Sima Xian. Sima Xian juga berhenti, tepat saat Liu Feng berhenti, sosoknya juga berhenti. Tubuh besar yang langsung stagnan langsung meledak dengan cahaya keemasan gelap yang intens. Ding! Dengan suara nyaring, tombak Raja Naga Putih disambar kapak, dan secara mengejutkan gagal membunuh Sima Xian. Pada saat ini, Liu Feng hanya merasa bahwa lawan di depannya seberat gunung. Saat berikutnya, cahaya keemasan gelap meledak ke arahnya seperti gelombang pasang. Liu Feng menggigil, tubuhnya mundur seperti kilat, kembalinya naga putih. Dia hampir seketika melompat menjauh dari cakupan cahaya keemasan gelap. Namun, kapak perang itu tiba-tiba melakukan ayunan kecil, dan bukannya naik, kapak itu menghantam tanah. Seketika, cahaya keemasan berbentuk kipas tiba-tiba meletus dan menyebar ke sisi Liu Feng. Sebuah dampak besar muncul dari tanah. Itu menutupi semua arah yang bisa dia hindari.
Sima Xian bukan hanya tipe penyerang yang kuat, tetapi juga master jiwa tipe kontrol. Pada awalnya, dia pernah mengendalikan seluruh bidang dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena ledakan Lan Xuanyu dengan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd-nya yang mengabaikan pertahanan apapun, akan sulit untuk menebak pemenangnya. Sima Xian juga meningkat sepanjang waktu. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa yang sama seperti terakhir kali, itu lebih cepat dan lebih tersembunyi untuk dilakukan, dan juga lebih kuat. Cahaya keemasan gelap yang memercik dari tanah seperti lava, dengan fluktuasi energi yang berapi-api. Cahaya perak melintas dari tubuh Liu Feng, tanpa gerakan apapun, dia menghilang begitu saja di udara tipis. Teleportasi jarak pendek, keterampilan jiwa kelimanya. Mata Sima Xian menatap, hampir berteriak kaget, berkedip. Untuk master jiwa tipe tangkas, di antara keterampilan jiwa yang paling diinginkan, Blink selalu menempati peringkat pertama. Blink adalah puncak kecepatan. Dia tidak menyangka bahwa Liu Feng benar-benar menguasai kemampuan teleportasi. Setelah berteleportasi, Liu Feng muncul tepat di belakang Sima Xian, dan tombak Raja Naga Putih ditusukkan. Kali ini, Sima Xian tidak dapat menghindarinya dan langsung terlempar ke udara. Hujan serangan tombak menghujaninya seperti air raksa. Sima Xian, yang membelakangi Liu Feng, hanya merasakan seluruh tubuhnya menegang, tetapi tubuhnya didorong ke udara, satu pukulan demi satu, sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan armor pertempuran dua kata miliknya. Sosoknya tumbuh lebih besar dengan itu. Tubuhnya yang besar, bersama dengan sepasang sayap battle armor berwarna emas gelap membuat Sima Xian tampak seperti iblis surgawi yang telah bangkit. Itu benar, naik, bangkit di bawah serangan tombak Raja Naga Putih. Yang lebih mengejutkan Sima Xian adalah dia merasa armor pertempuran dua katanya benar-benar mengeluarkan suara yang terbebani. Dari belakang, dia bisa melihat retakan hitam pekat terus memotong di atas battle armornya. Kecepatan serangan senjata Raja Naga Putih Liu Feng terlalu cepat, setiap senjata ditusuk meninggalkan jejak di battle armornya. Cahaya perak yang menyilaukan terus menyembur dari tombak. Di sisi tahun ke-6, Zhou Pengzan, yang melihat adegan ini, hanya merasa bahwa aura di tubuh Liu Feng memberinya perasaan yang sangat akrab. Apakah itu naga duri? Bagaimana dia bisa memiliki aura naga duri? Bukankah jiwa bela dirinya adalah tombak naga putih? Para guru di tribun sekali lagi tampak tercengang. Ketika mereka melihat bahwa pertempuran ini adalah Sima Xian versus Liu Feng, mereka sebenarnya merasakan hal yang sama dengan Sima Xian. Tahun keempat jelas akan menyerah pada yang satu ini. Kesenjangan kultivasi antara kedua belah pihak terlalu besar, 5 cincin melawan 7 cincin, dan Sima Xian adalah orang nomor 1 di tahun ke-6. Namun, siapa yang mengira bahwa setelah kontak singkat, orang yang mendapatkan keuntungan pertama bukanlah Sima Xian, tetapi Liu Feng sebagai gantinya. Kekuatan dan keinginan untuk bertarung yang Liu Feng meledak jauh melebihi penilaian semua guru. Dia tidak membiarkan kekuatan lawannya membuatnya lemah sedikit pun. Dengan serangan mendadak dari skill blinknya, dia langsung unggul. Semua serangannya seperti air yang mengalir, dan dari kejauhan, tampak seolah-olah ada naga putih dengan kilau perak berkilauan di belakang Sima Xian, yang telah tumbuh lebih besar dan mengenakan baju zirah, terus-menerus membawa tubuh besar Sima Xian ke atas. Sima Xian bahkan tidak bisa berbalik, battle armornya terus-menerus meletus dengan suara gesekan yang memekakkan telinga. Bayangkan jika kedua belah pihak sama dalam kultivasi, jika Liu Feng juga memiliki armor pertempuran dua kata, maka apakah langkah pertama pada saat ini akan memungkinkan dia untuk menembus pertahanan Sima Xian? Sima Xian tentu tidak akan langsung kalah, tetapi meskipun demikian, Liu Feng mampu mengendalikan dan menekannya untuk sementara waktu, yang cukup untuk dibanggakan. Cahaya kemasan gelap tiba-tiba berubah lebih dalam, Sima Xian masih tidak bisa melihat ke belakang, tetapi cahaya kemasan gelap di tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, dan sayap di belakangnya bergetar hebat dan dengan paksa mengibaskan tombak Raja Naga Putih di belakangnya. Segera setelah itu, sosok emas gelap muncul di belakang Sima Xian, dengan paksa menggerakkan tubuhnya ke depan. Raja Kerangka Emas Gelap telah keluar. Di tempat Sima Xian, dia bertahan dari serangan Liu Feng. Solen 4 Chapter 726 Sima Xian yang sedih. Sima Xian maju selangkah dan berbalik dalam sekejap. Kapak perang di tangannya menebas di belakangnya dan cahaya emas gelap keluar saat dia mencoba melakukan serangan balik di udara. Tepat pada saat ini, sosok raksasa muncul tepat di sebelah tubuh Sima Xian. Ekor raksasanya tersapu dan melilit pinggang Sima Xian.
Dengan kilatan perak, sosok itu membawa Sima Xian ke tanah dan melemparkannya ke tanah. Naga duri jiwa roh 30.000 tahun. Jiwa roh sejati dapat membantu seorang master jiwa dalam pertempuran, tidak seperti jiwa roh buatan yang tidak memiliki perasaan. Keterampilan jiwa teleportasi Liu Feng dianugerahkan kepadanya oleh Tone Dragon, jadi Tone Dragon secara alami juga mengetahuinya. Sima Xian, yang terhempas ke tanah, agak bingung, tetapi yang lebih mengejutkannya belum datang. Tubuhnya hampir menabrak arena, tetapi naga duri tidak terus menyerangnya. Dengan kilatan cahaya perak, itu muncul kembali di udara. Raja Kerangka Emas Gelap terus bangkit di bawah serangan tombak Raja Naga Putih. Pada saat ini, naga berduri menghadapi Raja Kerangka Emas Gelap sementara Liu Feng berada di belakangnya dan Sima Xian berada di tanah, terpisah dari Raja Kerangka Emas Gelap. Ketika para guru dan siswa di tribun melihat ini, mereka mulai berdiskusi. Taktik, ini tidak diragukan lagi taktik Liu Feng melawan Sima Xian. Liu Feng tahu betul bahwa hampir mustahil baginya untuk mengalahkan Sima Xian dengan kekuatannya. Bagaimanapun, perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar dan akan sangat sulit baginya untuk menembus pertahanan kuat Sima Xian dan armor pertempuran dua kata. Oleh karena itu, sejak awal, targetnya bukanlah tubuh utama Sima Xian. Dia telah mengangkat Sima Xian ke udara untuk memperlebar jarak antara dia dan tanah, lalu menunggu Sima Xian melepaskan Raja Kerangka Emas Gelap. Kecepatan pemulihan kekuatan jiwa Liu Feng tidak cukup cepat, jadi dia harus mengambil nafas selama combo. Dia secara akurat mengontrol momen ketika Sima Xian dihempaskan ke tanah. Raja Kerangka Emas Gelap Sima Xian berada di bawah kendalinya. Dalam arti tertentu, itu adalah bagian dari tubuh Sima Xian. Oleh karena itu, ketika Sima Xian diserang, Raja Kerangka Emas Gelapnya secara alami kehilangan kendali dan Liu Feng mengambil kesempatan untuk mengatur napas. Ketika serangan Liu Feng dilepaskan lagi, naga duri telah berteleportasi kembali. Paku perak yang tak terhitung jumlahnya muncul saat tubuh Tone Dragon sepanjang 7 meter meringkuk dan berubah menjadi bola besar yang ditutupi paku perak yang menyerang langsung ke tubuh raksasa Raja Kerangka Emas Gelap. Dimanapun naga duri lewat, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah retakan spasial yang dipotong oleh paku di tubuhnya. Raja Kerangka Emas Gelap terus-menerus diserang oleh Liu Feng, yang berada di bawahnya. Itu sudah terluka, dan sekarang dia menghadapi naga duri, dia hanya bisa mengayunkan tangannya dan mencoba menebas dengan kapak perang. Kembalinya naga putih yang dirantai dengan bangkitnya naga putih memungkinkan Raja Kerangka Emas Gelap untuk naik ke udara sekali lagi. Kapaknya secara alami mendarat di udara tipis, dan naga duri mengambil kesempatan untuk menabrak kakinya. Bang! Ada suara tumpul saat potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulang keras Raja Kerangka Emas Gelap saat pecahan tulang terbang kemana-mana. Sima Xian, yang berada di bawah, sudah sadar kembali. Dia meraung dan mengepakkan sayapnya saat dia terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia melemparkan kapak perang di tangannya ke arah naga duri. Tabrakan Tone Dragon menyebabkan kaki Raja Kerangka Emas Gelap terluka parah. Liu Feng terus menusuk dengan tombak Raja Naga Putih, mencegahnya berbalik. Di bawah serangan gabungan keduanya, Raja Kerangka Emas Gelap sebenarnya tidak dapat membalas. Dengan kilatan cahaya perak, Tone Dragon menghilang sekali lagi, sepenuhnya memanfaatkan kemampuannya untuk berteleportasi. Saat itu muncul, itu sudah berada di belakang Sima Xian. Ekor raksasanya melilit tubuh Sima Xian dan dengan kilatan cahaya perak lainnya, ia menghempaskan Sima Xian ke tanah sekali lagi. Kali ini, Sima Xian sudah siap. Cahaya emas gelap di tubuhnya memuntahkan seperti api dan mengguncang Tone Dragon menjauh. Tetapi dengan kilatan cahaya perak, naga duri kembali ke langit dan menabrak kaki Raja Kerangka Emas Gelap lagi. Master jiwa yang kuat tidak pernah takut akan pertempuran, tetapi pertempuran saat ini terlalu menyesakan bagi Sima Xian. Dia jelas siap sekarang, tetapi teleportasi Tone Dragon tidak hanya memungkinkannya untuk berteleportasi, tetapi juga dapat memindahkan objek di area tertentu untuk berteleportasi dengannya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Ini membuat Sima Xian tidak dapat membantu Raja Kerangka Emas Gelapnya. Dan begitu Raja Kerangka Emas Gelap dipanggil, itu harus bersentuhan dengan tubuhnya sebelum bisa ditarik kembali. Dia tidak bisa menariknya kembali sekarang, dia juga tidak bisa mengendalikan pertarungan Raja Kerangka Emas Gelap. Dan kendali Liu Feng tidak pernah berhenti. Sima Xian merasa terlalu dirugikan dalam pertempuran ini. Lampu perak yang tak terhitung jumlahnya meledak di langit. One World Battle Armor Liu Feng meledak dengan kilau yang cemerlang, dan begitu pula Tone Dragon.
Ribuan lampu perak berubah menjadi bola cahaya raksasa dan menyelimuti Raja Kerangka. Perasaan gelisah yang kuat muncul di hati si Masian saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang ke langit. Tetapi pada saat berikutnya, sesosok turun dari langit dan menabraknya. Naga duri berubah menjadi cahaya perak dan kembali ke tubuh Liu Feng. Raja Kerangka emas gelap yang turun dari langit telah kehilangan kedua kakinya dan tubuh bagian atasnya dipenuhi luka. Si Masian berteriak kesakitan dan memeluk Raja Kerangka emas gelapnya, menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Wajahnya merona merah karena marah. Cahaya perak berkedip saat Liu Feng terbang ke kejauhan. Suara Lan Xuanyu datang dari sisi tahun keempat. Kami mengakui kekalahan. Aku, kapak si Masian menghantam udara dengan keras, menghasilkan gelombang emas gelap. Itu benar, si Masian menang. Kontrol terus-menerus barusan telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa Liu Feng, dan setiap kali naga duri bergerak, itu juga menghabiskan kekuatan jiwanya. Liu Feng menghadapi sage jiwa 7 cincin. Dia telah bertarung dengan sekuat tenaga sepanjang waktu dan kekuatan jiwanya hampir habis. Liu Feng kalah, tapi dia melumpuhkan Raja Kerangka emas gelap si Masian, yang setara dengan mematahkan salah satu lengan si Masian dan melemahkan kekuatannya. Kemenangan si Masian bisa dikatakan sebagai yang paling menyedihkan yang pernah dia menangkan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam karena pihak lain mengaku kalah. Liu Feng mendarat dengan lembut di tanah dan kembali ke tim. Dia duduk bersila di sebelah Yuanen Hui Hui. Dia berada di udara barusan dan terus-menerus mengendalikan Raja Kerangka sementara dia tidak bisa terbang. Dia juga telah melukai Raja Kerangka emas gelap. Dapat dikatakan bahwa dia berada di pusat perhatian. Jadi bagaimana jika saya hanya memiliki 5 cincin? Aku masih akan membiarkanmu, seorang Soul Sage 7 cincin, melepaskan kulitmu. Ketika si Masian mendarat, tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia memelototi Liu Feng, tetapi Liu Feng sudah menutup matanya dan bermeditasi untuk pulih. Yang menyambutnya hanyalah senyum hangat Lan Xuanyu. Sebelum kompetisi dimulai, si Masian dipenuhi dengan kepercayaan diri, tetapi pada saat ini, kepercayaan dirinya mulai goyah. Bisakah mereka benar-benar menang hari ini? Di tribun, Penatua Su tersenyum dan berkata, luar biasa, luar biasa. Anak-anak muda hari ini benar-benar luar biasa. Wang kecil, apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu di usianya? Lebih kuat dari dia, kata Wang Tianyu dingin. Penatua Su tertawa. Itu benar, itu benar. Bagaimanapun, Anda adalah salah satu dari 7 monster Shrek saat ini. Tapi apa peringkatmu di antara 7 monster? Wajah Wang Tianyu menjadi gelap. Penatua Su, mari kita tonton kompetisinya, oke. Dengan Penatua Su, Wang Tianyu benar-benar tidak bisa kehilangan kesabaran sekarang. Feng Hao Douluo yang telah mendedikasikan hampir 1000 tahun untuk Akademi Shrek dan Sekolah Kehidupan akan mencapai akhir hidupnya. Pada saat ini, bahkan jika dia mengejek Master Pavilion Dewa Laut, Master Pavilion tidak akan menentangnya. Tentu saja, dia tidak berani mengejek Master Pavilion Dewa Laut. Soul Land 4 Chapter 727 727, 2 lawan 2. Penatua Su tersenyum. Jiwa roh sejati masih yang terbaik. Bisa berkoordinasi dengan baik. Tidak buruk, naga duri ini benar-benar tidak buruk. Vitalitas Liu Feng juga cukup kuat. Wang Tianyu tidak bisa tidak berkata, sekolah kehidupan Anda memiliki cukup banyak orang. Penatua Su menghela nafas dan berkata, tapi aku harus menyiapkan tim untuk Xuanyu. Kalau tidak, bagaimana dia akan mewarisi posisi saya di masa depan, bukan begitu? Ngomong-ngomong, bukankah 7 monster dari generasimu harus diganti? Kompetisi generasi berikutnya akan segera dimulai, kan? Wang Tianyu mengangguk. Ya, kita akan mulai. Kami telah mengamati dan telah memulai tes untuk siswa pengadilan negeri. Penatua Su berkata, mengapa mereka harus berada di pengadilan dalam? Saya pikir Xuanyu kami dan teman-temannya cukup bagus. Mereka berbakat dan beruntung. Wang Tianyu mengerutkan alisnya. Memilih 7 monster Shrek bukanlah permainan anak-anak, itu menyangkut nasib akademi. Mereka masih terlalu muda, dan sudah agak terlambat bagi mereka. Elder Tree berkata, itu mungkin bukan masalahnya. Anda telah melihat tingkat pertumbuhan mereka. Wang Tianyu menoleh untuk melihat Penatua Su. Konfirmasi terakhir dari generasi berikutnya dari 7 monster akan sekitar 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian, akan sangat sulit bagi mereka untuk tumbuh sejauh mana mereka bisa berdiri di posisi 7 monster.
Juga, jika mereka ingin menjadi salah satu dari 7 monster, mereka setidaknya harus memiliki anggota Paviliun Dewa Laut yang menominasikan mereka, dan mereka tidak dapat menjadi anggota baru. Paling tidak, mereka harus menjadi anggota Paviliun Dewa Laut yang telah berada di Paviliun Dewa Laut selama 30 tahun. Jadi, bahkan jika Lan Xuanyu mewarisi posisi Anda, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan menggertakkan gigi saya dan hidup 10 tahun lagi, jawab Penatua Su santai. Wang Tianyu tercengang. Kamu tidak mengatakan itu terakhir kali. Anda bahkan memberitahu kepala paviliun bahwa Anda hanya memiliki 1 atau 2 tahun lagi dan bahkan meminta kepala paviliun untuk merawat Lan Xuanyu dengan air mata mengalir di wajah Anda. Bagaimana Anda akan hidup selama 10 tahun lagi? Melihat kerutan di wajah Penatua Su, dia tiba-tiba merasa bahwa Penatua Su tampaknya tidak terlalu tua sehingga dia bisa mati kapan saja. Dia tidak yakin apakah itu ilusi. Penatua Su tertawa. Kenapa kamu terlihat tidak sabar menunggu aku mati? Wang kecil, kamu harus lebih murah hati. Tidak mudah bagi School of Life, kami akan mengubah pemimpin. Saya harus membantunya naik ke atas kuda dan memberinya tumpangan. Kamu benar. Wang Tianyu merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menang jika dia bertengkar dengan lelaki tua ini, jadi dia berhenti berbicara. Penatua Su tersenyum ketika dia melihat ke arah tahun keempat dan bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang kecil ini benar-benar membuatku menyukai mereka semakin aku melihat mereka. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, mereka semua sangat beruntung dan paling cocok untuk sekolah kehidupan saya. Dengan dukungan kami, Wang Tianyu tidak bereaksi karena dia tidak tahan lagi dan sudah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel pendengarannya. Di arena, semangat tahun ke-6 tidak meningkat karena kemenangan. Sebaliknya, semua orang merasa sedih. Sima Xian berdiri di arena selama setengah menit sebelum dia berjalan kembali dengan wajah hitam. Raja Kerangka Emas Gelap sangat membantu dalam pertempurannya dan hampir setara dengan avatarnya. Selain kurangnya battle armor, kemampuan Dark Gold Skeleton King hampir sama dengan miliknya. Itu lumpuh begitu saja, yang berarti dia tidak bisa lagi menggunakannya di pertandingan selanjutnya. Kekuatannya telah turun setidaknya 30%. Dia tidak bisa melepaskan Raja Kerangka Emas Gelap tanpa kaki, kan? Itu akan terlalu kejam. Diperlukan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk menyembuhkan Raja Kerangka Emas Gelap, dan dia harus menggunakan beberapa harta surga dan bumi. Itu akan cukup mahal. Setelah membuat armor pertempuran 2 kata mereka, tahun ke-6 mana yang memiliki uang tersisa? Ying Lohong melihat sosok kesepian Sima Xian dan menghela nafas dalam hatinya. Akademi telah merawat kelas ekspert spiritual perang bintang secara diam-diam, dan mereka benar-benar semakin kuat. Dari sudut pandang pemimpin kelas, Sima Xian dan Lan Xuanyu terlalu berbeda. Meskipun terpisah 2 tahun, berapa banyak yang dilakukan Lan Xuanyu untuk kelas ekspert spiritual perang bintang? Dia tidak hanya mendapatkan banyak sumber daya kultivasi untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mendapat banyak untuk teman-teman sekelasnya. Menurut rencananya saat ini, mungkin saja semua orang di tahun keempat dapat melewati misi Skyfighter. Bagaimana dengan tahun ke-6? 8 orang tersingkir dalam misi Skyfighter dan tidak dapat menjadi lulusan resmi Akademi Shrek. Mereka telah meninggalkan akademi dengan tenang. Dalam hal kohesi, tahun keempat terlalu kuat. Begitu mereka memiliki Skywing, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Sekte Tang telah menjelaskan bahwa Sekte Tang akan menerima semua siswa dari kelas eksperimen perang bintang terlepas dari segmen mana mereka dieliminasi dan akan memberikan perlakuan terbaik kepada pendatang baru. Orang hanya bisa membayangkan betapa luar biasanya kelas eksperimen perang bintang. Unity adalah bagian paling menarik dari kelas Star Wars eksperimen. Apakah itu Akademi Shrek atau Sekte Tang, tak satu pun dari mereka berharap kelompok yang bersatu seperti itu dibubarkan di masa depan. Oleh karena itu, apakah itu sebagai tim Skyfighter atau sebagai tim Tang Sekte, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang bisa memasuki pengadilan dalam, Akademi Shrek dan Sekte Tang berharap untuk melestarikan tim ini sebanyak mungkin. Tentu saja, mereka belum bisa memberitahu Lan Xuanyu dan yang lainnya tentang ini. Kalau tidak, mereka akan menjadi terlalu sombong. Mereka harus menunggu sampai mereka memiliki terobosan dalam kemampuan mereka di masa depan, setidaknya sampai mereka lulus dari pengadilan luar. Dalam pertandingan 2v2 berikutnya, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dari tahun keempat, Murong Xiang, dan Sui Yubing dari tahun ke-6 akan bersaing. Pada saat ini, Sima Xian sudah tenang. Setelah mendengar nama-nama tahun keempat, dia sedikit terkejut.
Di pertandingan sebelumnya, mereka benar-benar menebak bahwa Liu Feng hanya ada di sana untuk menjadi makanan ternak, tetapi mereka tidak berharap dia tidak begitu ofensif. Kali ini, peserta pihak lain benar-benar di luar dugaan mereka. Bai Xiuxiu dan Lan mungkin, yang jelas-jelas lebih terkoordinasi, sebenarnya tidak bergandengan tangan, tapi itu adalah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Apakah Lan Xuanyu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi 2 lawan 2? Tahun ke-6 telah dengan hati-hati meneliti kemampuan Lan Xuanyu. Melalui penelitian mereka menemukan bahwa alasan mengapa mereka kalah dari kelas Lan Xuanyu 2 kali sebelumnya terutama karena mereka tidak memiliki penilaian yang baik tentang dia. Kultivasi kekuatan jiwa Lan Xuanyu telah menjadi penutup terbaiknya dan mereka secara tidak sadar akan mengabaikannya. Tetapi dalam pertempuran tim, bagaimana mereka bisa mengabaikan peran Lan Xuanyu? Kemampuan peningkatan Lan Xuanyu membuat rekan satu timnya lebih kuat. Selain itu, dalam keadaan transformasi Dewa Naga, dia memiliki kekuatan ofensif yang kuat. The Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd juga memiliki kemampuan untuk mengabaikan pertahanan. Berapa banyak orang yang dikalahkan olehnya? Dalam pertempuran tim 7 melawan 7, mereka paling takut pada Lan Xuanyu. Meskipun pertahanan armor pertempuran 2 kata kuat, mereka tidak percaya diri untuk memblokir tombak Lan Xuanyu. Oleh karena itu, mereka datang dengan serangkaian taktik untuk menghadapi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu paling banyak adalah Master Jiwa 4 Cincin. Meskipun tombaknya memiliki kekuatan ofensif yang kuat, itu hanya bisa menyerang dari jarak dekat. Jika mereka tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan tombak dari jarak dekat, dia tidak akan bisa mengeluarkan kemampuannya. Jelas bahwa Lan Xuanyu tidak cocok untuk tampil dalam pertempuran dengan lebih sedikit orang. Satu-satu. Bisakah dia, seorang Master Jiwa 4 Cincin, mengalahkan petapa jiwa 7 Cincin? Ini tidak mungkin. Meskipun itu 2 lawan 2, kelemahan kekuatan jiwanya yang lemah masih akan terungkap. Menurut penyelidikan mereka, Bai Xiuxiu paling banyak adalah Kaisar Jiwa 5 Cincin, sedangkan 2 orang yang mewakili tahun ke-6 keduanya adalah Kaisar Jiwa 6 Cincin. Mereka pasti lebih kuat dari Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Namun, Sima Xian benar-benar tidak berani meremehkan Lan Xuanyu. Karena Lan Xuanyu telah membuat keputusan, dia pasti punya alasannya. Sima Xian memanggil 2 rekan satu timnya di depannya dan berkata dengan suara rendah, kita harus berhati-hati dalam pertandingan ini, terutama Lan Xuanyu. Kita tidak bisa membiarkan dia memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari. Jika memang ada masalah, untuk memastikan bahwa kita bertujuh dapat muncul di pertempuran terakhir, saya mungkin akan berhenti kapan saja. Dia masih sangat percaya diri dalam pertarungan tim terakhir. Meskipun Yuan Enhui telah menang melawan Rong Yuxuan, dia telah menghabiskan banyak energi. Meskipun dia tidak lagi dapat menggunakan Raja Kerangka Emas Gelap, dia merasa bahwa dia tidak mengkonsumsi energi sebanyak Liu Feng. Soul Land 4 Chapter 728 728, Pedang Ganda Sukacita dan Kesedihan. Di sisi tahun keempat, Yuan Enhui adalah satu-satunya yang memiliki 6 cincin, dan Tang Yuge adalah satu-satunya yang memiliki 7 cincin. Tahun ke-6 akan bekerja sama dengan domain Rong Yuxuan dan mendapatkan keunggulan absolut dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, sebelum pertempuran tim, tahun ke-6 tidak boleh terluka. Mu Rongxiang dan Sue Yubing mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka sebelum memasuki arena. Di sisi tahun keempat, Lan Xuanyu sudah menarik tangan Bai Xiuxiu dan berjalan keluar. Itu benar, ketika mereka naik ke atas panggung, dia secara alami memegang tangannya. Bai Xiuxiu berbalik untuk memelototinya dan berbisik, apa yang kamu lakukan? Meningkatkan auramu. Aku memberimu semangat juang yang kuat, kan? Kamu harus melindungiku dengan baik. Lan Xuanyu tertawa. Mana wajahmu? Bai Xiuxiu memutar matanya. Orang ini. Lan Xuanyu, saya tidak membutuhkan itu. Memilikimu saja sudah cukup bagiku. Bai Xiuxiu, jika Anda melanjutkan, saya tidak akan peduli tentang Anda dan membiarkan Anda melawan mereka sendiri. Saya salah. Haruskah saya membiarkannya pergi? Tapi bukankah terlalu disengaja jika aku melepaskannya sekarang? Jika kita berpegangan tangan, kita akan memberi mereka ilusi bahwa kita memiliki beberapa kemampuan khusus, seperti keterampilan martial soul fusion. Bagaimanapun, kami menggunakan Deep Blue Gaze sebelumnya. Mari berpegangan tangan dan berpisah saat kita bertarung. Bai Xiuxiu tidak punya pilihan selain membiarkannya memegang tangannya. Mereka berdua sudah memasuki arena dan lawan di seberang mereka juga sudah masuk. Sosok Rongxiang tinggi dan lurus.
Tingginya lebih dari 1,8 meter dan berdiri di sana dengan temperamen tenang yang melampaui usianya. Lengannya ramping, tangannya besar, dan persendian jari-jarinya yang panjang tebal. Jelas bahwa dia memiliki kemampuan khusus. Sue Yubing, yang berdiri di sampingnya, memiliki sosok mungil dan lembut dan cantik seperti gadis di sebelah. Ying Lohong memandang Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, tatapannya mendarat di tangan mereka. Bai Xiuxiu tersipu dan hendak berjuang ketika Lan Xuanyu meraih tangannya dengan erat. Lan Xuanyu menyeringai pada Ying Lohong. Keterampilan jiwa, keterampilan jiwa. Jangan salah paham, Dekan. Kami memiliki kemampuan untuk mengirimkan kekuatan jiwa satu sama lain. Wajah Ying Lohong menjadi gelap saat dia berpikir, apakah aku tidak tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengirimkan kekuatan jiwa? Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di sudut barisan terakhir di tribun penonton guru, ada orang lain. Dia mengenakan hoodie putih dan duduk di sudut, terlihat tidak mencolok. Di bawah tenda, sepasang mata ungu menatap 4 orang yang akan bertarung. Bersiaplah, mulai. Mengikuti perintah Yin Lohong, satu-satunya pertandingan 2 lawan 2 secara resmi dimulai. Kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang bersamaan. 2 cincin jiwa ungu dan 4 hitam muncul di bawah kaki Murong Sang dan Sue Yubing. Mereka berdua adalah kaisar jiwa dengan 6 cincin jiwa dan masing-masing dari mereka memiliki pedang panjang di tangan mereka. Pedang panjang di tangan Murong Sang adalah warna hitam yang jarang terlihat. Ketika pedang panjang itu muncul, aura di tubuhnya menjadi suram dan cahaya di sekitarnya meredup. Pedang kejatuhan jiwa bela diri surga. Pedang panjang di tangan Sue Yubing berwarna emas samar. Dengan munculnya pedang panjang, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura cerah. Wajahnya yang semula halus dan cantik sekarang memiliki sedikit kesucian. Jiwa bela diri, pedang suci surga. Kedua pedang muncul dan Lan Xuanyu menyipitkan matanya saat dia sampai pada suatu kesimpulan. Dengan jiwa bela diri Murong Sang dan Sue Yubing, mereka jelas merupakan 2 atribut yang sangat berbeda, namun keduanya adalah pedang. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, dan itu adalah bahwa pedang mereka dapat berkoordinasi, dan mereka bahkan mungkin memiliki keterampilan fusion jiwa bela diri. Tapi dia tidak mendengar Tang Yuge menyebutkan bahwa ada keterampilan martial soul fusion di antara tahun ke-6. Sampai sekarang, Tang Yuge hanya memberitahunya bahwa keduanya memiliki jiwa bela diri tipe pedang. Sementara dia berpikir, lawan-lawannya dan bahkan para siswa kelas 6 gempar. Kultivasi Lan Xuanyu hanya 4 cincin dan kultivasi Bai Xiuxiu juga 5 cincin. Ini bukan masalah besar dan seperti yang mereka prediksi. Meskipun masih dapat diterima bahwa semua cincin jiwa Lan Xuanyu telah menjadi hitam 10.000 tahun, tetapi bagaimana dengan Bai Xiuxiu? 4 emas hitam dan 1 emas jingga. Cincin jiwa oranye emas, cincin jiwa binatang besar yang legendaris. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bisa memberikan 3 keterampilan jiwa. Cincin jiwa merah 100.000 tahun sudah tidak mungkin dibuat, apalagi cincin jiwa oranye emas. Mungkinkah ini cincin jiwa palsu yang dibuat oleh keterampilan jiwa tipe ilusi? Atau apakah itu cincin jiwa oranye emas asli? Setelah benar-benar bergabung dengan Ratu Iblis, Bai Xiuxiu belum pernah bertarung di akademi sebelumnya. Pada saat ini, penampilan cincin jiwa oranye emasnya mengejutkan semua orang. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah Wang Tianyu. Ketika Ratu Iblis dan Biji ingin memilih Bai Xiuxiu dan Lan Mengqin, mereka telah memberitahunya sebelumnya. Meski begitu, ketika dia benar-benar melihat cincin jiwa oranye emas, Wang Tianyu, Feng Hao dulu tingkat dewa ini, agak iri pada Bai Xiuxiu. Itu adalah cincin jiwa oranye emas. Itu hanya ada dalam legenda dan belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah. Apa keuntungan yang unik, Ratu Naga Iblis Abisal telah sepenuhnya bergabung dengan wanita ini. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan jiwa Bai Xiuxiu tidak lagi cukup untuk mengevaluasi kekuatannya. Dengan cincin jiwa oranye emasnya, bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Tang Yuge, dia mungkin lebih berbahaya daripada Kaisar Jiwa Yuanen Hui Hui. Wajah si Masian menjadi lebih gelap, elemen tak terduga lainnya muncul. Dari awal ketika semuanya berada di bawah kendalinya sampai sekarang, semuanya secara bertahap tumbuh di luar kendalinya. Perasaan tidak menyenangkan di hatinya menjadi lebih kuat. Tidak heran Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu akan muncul bersama. Dia jelas akan habis-habisan untuk mendukung Bai Xiuxiu. Dengan dukungannya, kekuatan bertarung Bai Xiuxiu akan meningkat ke peringkat Kaisar Jiwa. Selain keterampilan jiwa yang kuat yang dibawa oleh cincin jiwa oranye emas, dia bahkan mungkin memiliki jiwa roh yang kuat.
Pertempuran ini, Mu Rongxiang dan Sue Yubing secara alami melihat cincin jiwa oranye emas Bai Xiuxiu. Sementara mereka terkejut, kewaspadaan mereka meningkat pesat. Namun, saat ini, mereka juga membuktikan bagaimana mereka mampu menggantikan yang lain untuk mewakili tahun ke-6. Keduanya bergerak dalam sekejap dan menyerang pada saat yang bersamaan. Gerakan mereka seragam dan ketika dihadapkan dengan tekanan tak terlihat dari cincin jiwa oranye emas, mereka tidak mundur sama sekali. Pedang kejatuhan surga dan pedang suci surga menikam ke depan pada saat yang bersamaan. Dua bayangan pedang muncul di udara dan menebas ke arah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Cincin jiwa pertama Mu Rongxiang dan Sue Yubing menyala. Begitu dua bayangan pedang ini muncul, ada suara aneh di udara. Dimanapun bayangan pedang dari Heaven's Downfall Sword lewat, akan ada tangisan kesedihan yang akan menyebabkan hati seseorang goyah, dan suasana hati mereka akan langsung menjadi sedih. Dan dimanapun bayangan pedang-pedang suci surga lewat, akan ada ledakan tawa gembira yang akan membuat seseorang senang dan semangat juang mereka melemah. Di tengah emosi yang campur aduk, tubuh Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menegang saat kebingungan muncul di mata mereka. Dua bayangan pedang tiba pada saat ini dan menebas ke arah tubuh mereka. Bayangan pedang adalah jiwa bela diri mereka yang diperbesar oleh kekuatan jiwa, dan tangisan dan tawa adalah keterampilan jiwa yang sebenarnya. Ketika tahun keempat melihat adegan ini, Tang Yuge menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, mereka jauh lebih kuat sekarang. Ketika mereka pertama kali memasuki akademi, keterampilan jiwa pertama mereka tidak banyak digunakan. Itu hanya tangisan dan tawa dan tidak bisa mempengaruhi emosi orang lain. Saat kekuatan mereka meningkat, kekuatan spiritual dan keterampilan jiwa mereka menyatu dan menghasilkan perubahan kualitatif. Saya benar-benar tidak berharap mereka tumbuh sejauh ini. Mereka memiliki keterampilan fusion jiwa bela diri. Qianlei tidak bisa tidak bertanya. Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika tidak, mereka tidak akan begitu tidak dikenal dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berasal dari tempat yang sama dan meskipun mereka tidak memiliki keterampilan fusion jiwa bela diri, mereka memiliki perpaduan keterampilan jiwa. Saya tidak bisa melihat banyak di masa lalu, tetapi karena mereka mampu mewakili tahun ke-6 dalam pertempuran kali ini, itu berarti perpaduan keterampilan jiwa mereka seharusnya menjadi sangat mengesankan dan memiliki sesuatu yang istimewa tentang itu. Petik 2.